Selamat datang kembali di Calon Guru Juara. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah inspiratif tentang dedikasi ganda. Kita akan berbincang dengan sosok luar biasa yang menjalani peran sebagai pendidik di lingkungan pesantren, sekaligus sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Langsung saja kita sambut Kak Nur Anissa. Selamat datang Kak Ais, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa yang memotivasikan Kak Ais mengambil dua peran sekaligus, menjadi seorang pengajar dan seorang mahasiswa? Kalau untuk motivasi itu yang pertama karena kedua orang tua. Yang kedua itu karena saya tidak ingin kehilangan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari di pondok pesantren. Jadi saya memilih untuk menyebarkannya dengan cara mengajar gitu. Jadi kan biar ilmu itu tetap ada pada diri saya sendiri. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu seperti yang kita ketahui sekarang ini dunia lagi dilanda dengan pergaulan bebas, apalagi remaja seperti kita ini kan. Pergaulan bebas ada di mana-mana. Jadi saya itu takut saya akan terjerumus akan hal-hal kayak gitu. Jadi saya membuat pondok pesantren itu sebagai benteng untuk diri saya sendiri, agar saya selalu berada di jalan yang benar. Tapi ya kembali lagi, kita manusia tidak ada yang benar, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Wah, keren banget ya kan motivasi Kak Ais. Nah, baik Kak Ais, mengajar di pesantren mengganggu waktu kakak di kampus? Kalau untuk itu sebenarnya tidak, tapi dulu waktu awal-awal saya mengabdi, saya ada perasaan takut. Karena saya takut ini bisa nggak ya bagi waktunya, karena kan saya kan kuliah ngambil reguler kan, pulang dari kuliah langsung mengajar. Itu sebenarnya ada pikiran saya kayak aku mau berhenti aja deh gitu. Capek ya Kak? Capek sebenarnya, tapi seiring waktu berjalan saya jalani aja terus kan, akhirnya menyenangkan. Jadi Kak sekarang sudah bisa ya membagikan waktu ya Kak? Alhamdulillah sudah bisa. Alhamdulillah ya Kak, Masya Allah, keren banget. Ya, dengan mempersingkat waktu nih Kak Ais, dengan kesibukan kakak yang sangat padat ini, bolehkah kakak memberikan sebuah motivasi atau inspirasi kepada anak-anak muda zaman sekarang yang sedang menonton kita saat ini? Oke, ini sedikit motivasi dari saya. Saya juga bukan orang yang baik, bukan juga orang yang sangat begitu benar. Saya juga masih belajar. Ini sedikit motivasi saja untuk teman-teman sekalian yang menonton ini. Jadi gini, kalau misalkan kalian punya ilmu, kalian sudah mempelajari ilmu tersebut, sebaiknya kita menyebarkannya. Tidak harus dengan mengajar di sekolah atau apa. Kita mengajar adik kita di rumah juga bisa. Jadi untuk kalian, jika kalian punya ilmu dari apa yang sudah kalian pelajari, kalian tidak harus mengajar di sekolah atau di pondok pesantren, tapi kalian bisa mengajarinya dari adik, atau kalian bisa mengajari dari untuk paman, untuk ayah, untuk ibu. Nah, seperti hadis yang saya ketahui yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, "Man ta'allamal Qur'an wa 'allimuhu", yang artinya sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kepada adik-adik semua, kepada teman-teman saya semua, jika kalian mempunyai ilmu yang baru saja kalian pelajari, sebaik-baiknya kalian mengajarkannya kembali kepada adik, kepada paman, atau kepada abang, atau kepada kakak, kepada lingkungan sekitar kita. Tidak harus ke pesantren atau tidak harus ke sekolah, tidak perlu. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa membagikannya kepada semua orang. Itu saja sih dari saya. Terima kasih banyak Kak Ais atas motivasinya dan inspirasinya. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kakak di pengabdian di pesantren dan di studi kampus. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kepada Mbak Wirda karena sudah mau mengundang saya di podcast perguruan ini.
Jadi kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya walaupun sedikit ilmu yang kita dapatkan, tetapi kita harus tetap menyampaikan kepada orang lain. Terima kasih kepada teman-teman yang sudi menonton podcast singkat pada hari ini. Salah dan silap saya mohon maaf. Terima kasih Kak Ais yang telah sudi mampir di podcast saya hari ini. Ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.